Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Maidaningsi, NPM 1850290, Pendidikan Ekonomi Angkatan 18, kelas B. Di sini saya akan melaporkan penyelesaian tugas dari mata kuliah Manajemen Strategi. Nah, di sini saya akan membahas visi. Yang pertama, visi itu merupakan suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai organisasi di masa mendatang atau berlandaskan kondisi dan kemampuan masa kini. Nah, di dalam visi tersebut terdapat tujuan visi, isi visi, dan persyaratan menyusun visi. Nah, tujuan visi tersebut yang pertama adalah mencerminkan keinginan yang akan dicapai organisasi atau perusahaan. Yang kedua, berorientasi ke masa depan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, mewujudkan komitmen tinggi dari seluruh jajaran dan lingkungan organisasi atau perusahaan. Keempat, menentukan arah dan fokus strategi organisasi atau perusahaan yang jelas. Dan yang terakhir, menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi atau perusahaan. Nah, selanjutnya ada isi perusahaan. Yang pertama ada wawasan yang menjadi tolak ukur pertumbuhan organisasi atau perusahaan. Kedua, sosok organisasi atau perusahaan di masa mendatang. Yang ketiga, bentuk organisasi perusahaan ingin seperti apa atau seperti apa, sebesar apa. Yang keempat, alasan organisasi atau perusahaan memasuki bidang tersebut. Yang kelima, imajinasi mengenai posisi organisasi atau perusahaan dan kemana akan dibawa perusahaan tersebut. Persyaratan menyusun visi itu ada 10 persyaratan. Yang dimana pertama, berorientasi pada masa depan. Kedua, tidak dibuat berdasarkan kondisi atau tren saat ini. Yang ketiga, mengekspresikan kreativitas. Yang empat, berdasarkan pada prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat. Kelima, memperhatikan sejarah, kultur, dan nilai organisasi, meskipun ada perubahan yang tak terduga. Keenam, mempunyai standar yang tinggi, ideal, serta harapan bagi anggota organisasi. Ketujuh, memberikan klarifikasi bagi manfaat lembaga serta tujuan-tujuannya. Yang kedelapan, memberikan semangat dan mendorong timbulnya dedikasi pada organisasi. 9. Menggambarkan keunikan organisasi dalam kompetisi serta citranya. Dan yang terakhir, bersifat ambisius serta menantang segenap anggota organisasinya. Dan pendapat ini dikatakan oleh Lewis dan Smith. Selanjutnya, ada rumusan ideal visi. Nah, rumusan ideal visi itu yang pertama harus sederhana atau simple, terukur, terjangkau, beralasan, ambisius, periode waktu, dan juga bersifat strategis, perspektif kondisi, dan komunikatif. Nah, kriteria visi yang baik itu, yang pertama ada dapat dibayangkan oleh seluruh jajaran organisasi ataupun perusahaan, di mana setiap yang ada di perusahaan itu tahu kriteria tahu gitu dalam visi tersebut itu nantinya akan seperti apa. Yang kedua, dapat dikomunikasikan dan dapat dimengerti oleh seluruh jajaran organisasi dan perusahaan. Yang ketiga, berwawasan jangka panjang dan tidak mengabaikan perkembangan zaman. Yang keempat, memiliki nilai yang memang diinginkan oleh anggota organisasi atau perusahaan. Yang kelima, terfokus pada permasalahan organisasi atau perusahaan agar dapat beroperasi. Nah, selanjutnya di sini ada visi, yaitu visi yang saya tuliskan dalam atau yang saya buat untuk yayasan yang saya dirikan. Nah, visinya tersebut yaitu taat dalam beragama, sesuai sunnah dan Al-Quran, dan juga berkarakter berpendidikan gitu. Jadi berpendidikan di sini alumni-alumninya ataupun siswa yang kami ajarkan nantinya itu
akan berpendidikan tinggi gitu. Jadi kayak ilmunya itu tercukupi, dia pinter di segala bidang, mampu terjun ke dalam masyarakat. Dan visi yang saya buat ini itu sudah sesuai dengan tujuan visi, isi visi, dan juga persyaratan menyusun visi. Di mana diantaranya dalam persyaratan menyusun visi kan ada berorientasi pada masa depan. Nah, yang dimasuk dalam pendidikan ini nantinya akan akan terrealisasikan itu di masa depan, di mana dia bisa atau dapat terjun ke masyarakat secara langsung, seperti itu. Dan juga tidak dibatasi atau tidak dibuat berdasarkan kondisi atau tren saat ini. Karena taat dalam beragama itu emang harus dilakukan oleh kita dari saat kecil sampai kita tua, dan sampai kita itu tidak ada lagi di dunia ini, seperti itu. Nah, cukup sekian pemaparan yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.